Kembali lagi dalam Massive Open Online Courses pengantar bisnis. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bentuk hukum dan kerjasama bisnis. Ribuan bisnis dibangun setiap tahunnya. Bisnis-bisnis tersebut memiliki beragam bentuk hukum. Menentukan bentuk hukum dari sebuah bisnis berperan penting untuk kesuksesan dari bisnis itu sendiri. Ada beberapa bentuk bisnis yang umumnya dikenal di Indonesia, yaitu bentuk usaha perseorangan, firma, CV, perseroan terbatas atau PT, BUMN, dan koperasi. Usaha perseorangan adalah suatu bentuk usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kelebihan dari usaha perseorangan adalah proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Akan tetapi, kekurangannya adalah keberlangsungan usaha tersebut sangat tergantung pada pemiliknya. Sehingga, apabila pemilik tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, perusahaan akan berhenti dan akan merugikan kekayaan pribadi pemilik. Firma adalah bentuk usaha persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Kelebihan dari firma adalah modal awal untuk membangun firma terbilang besar, karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Selain itu, sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas. Kekurangan dari firma adalah jika ada satu anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lain harus ikut menanggungnya. Begitu juga, jika satu anggota terkena kasus hukum, maka anggota lain pun dapat terseret ke dalamnya. Contoh dari firma adalah firma atau konsultan hukum. CV merupakan singkatan dari Kommanditeur Vennootschap. CV juga merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Namun yang membedakannya dengan firma adalah dalam CV ada pembagian terkait partner. Dalam CV, partner bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu partner aktif dan partner pasif. Partner aktif adalah partner yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan partner pasif adalah partner yang hanya menyerahkan modal persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan perusahaan. Kelebihan dari CV adalah lebih mudah berkembang karena bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan dan manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaannya lebih baik. Kekurangan dari CV adalah operasional CV tergantung pada partner aktif yang bertindak sebagai pemimpin sehingga keberlangsungan hidup perusahaan tidak menentu dan modal yang sudah disetorkan partner pasif akan lebih sulit untuk ditarik kembali. Perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kelebihan dari perseroan terbatas adalah PT merupakan badan hukum sehingga keberlangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Selain itu, karena terdapat pemisahan harta pemilik dengan harta perusahaan, perseroan terbatas lebih mudah untuk memperoleh modal. Pengelolaannya pun dilakukan secara spesialis sehingga penggunanya lebih efektif dan efisien.
Kekurangan dari PT ialah proses pendiriannya memakan biaya yang besar dan prosesnya lebih sulit. Selain itu, PT juga harus mengalokasikan bagian pendapatannya untuk membayar pajak, juga melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT yang telah melakukan penawaran umum saham atau memenuhi kriteria sebagai perusahaan publik disebut perusahaan terbuka. Sehingga di belakang nama diimbuhkan kata TBK yang merupakan kepanjangan dari terbuka. Sebagai contoh, PT Astra Argo Lestari Tbk. BUMN. Bentuk usaha lainnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Terdapat dua bentuk BUMN. Yang pertama adalah perusahaan umum, yaitu BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang kedua perusahaan perseroan, yaitu BUMN yang modalnya terbagi atas saham-saham. Secara kasat mata, BUMN atau bukan akan segera terlihat dari namanya, yakni di belakang namanya diimbuhkan kata Persero. Sebut saja PT Pertamina Persero atau PT Pelabuhan Indonesia Persero. Seperti halnya perusahaan terbuka, BUMN telah melakukan penawaran umum saham. Di belakang namanya akan diimbuhkan kata TBK. Misalnya PT Wijaya Karya Tbk. Koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, disebut koperasi primer, atau badan hukum koperasi disebut koperasi sekunder, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi, seluruh anggota menjadi pemilik, pemberi modal, konsumen, sekaligus yang menjalankan usaha tersebut. Ada berbagai jenis koperasi seperti koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Pengambilan keputusan di koperasi dilakukan berdasarkan one man one vote, bukan one share one vote. Badan hukum lainnya milik negara. Oleh karena negara punya kewajiban menyediakan layanan jasa publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya, negara membedakan atas dua jenis bentuk hukum, yaitu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum lebih mirip dengan badan hukum perusahaan jawatan. Badan Layanan Umum tidak boleh mengambil keuntungan dari layanan yang disediakan dan dijualnya, sehingga penetapan harga jualnya atau pricing adalah at cost dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Contoh beberapa BLU adalah rumah sakit yang dimiliki oleh negara dan beberapa perguruan tinggi negeri seperti misalnya Universitas Terbuka. BLU dibiayai oleh APBN dan APBD dan seluruh pendapatannya merupakan pendapatan negara. Yang kedua, badan hukum milik negara. Dalam hal otonomi, jika BLU lebih mirip dengan perusahaan jawatan, BHMN lebih mirip dengan BUMN. Badan hukum milik negara menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh menteri. Dalam penetapan tarif, misalnya PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemajuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Pendapatan badan hukum milik negara adalah bukan merupakan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dari segi aset yang diperoleh
oleh BHMN menjadi aset BHMN yang merupakan aset negara yang dipisahkan. Sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan BHMN yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada video lainnya.